implementasinya, karena tadi SMK Medland sudah dimention sama Pak Gatot. Nah, barangkali Pak Darmawan bisa sharing dan juga berbagi kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini terkait dengan SMK Medland dan juga proyeksi untuk menjadi sekolah Asia. Karena SMK Medland sungguh sangat luar biasa potensinya dan harapannya bisa menjadi percontohan untuk sekolah-sekolah lain yang ada di Jawa Barat ataupun di Indonesia pada umumnya. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Darmawan Baik, Sundardi selaku Kepala SMK Medland. baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin akan dibantu nih sama Oni. Boni bisa bantu untuk sharingnya, dibuat PPT-nya apa? Baik, PowerPoint. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Pak Gatot, Bu Juli, Pak Reza, ada Pak Victor dan semuanya. Eh, Selamat Hari Guru. Hari Selamat ini Hari Guru, kita Pak. merayakan Hari Guru. Selamat Hari Guru pada semuanya. Berguru Kita semua Pak. adalah guru, ya. Sampai kita akhir hayat kita tetap menjadi guru nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya ingin sharing beberapa hal pemikiran, pengembangan yang ada pada kami, karena kebetulan sebetulnya saya di SMK Meten sebenarnya terinspirasi dari Merdeka Belajar ya. Jadi ketika masih konsep dari kurikulum sebelumnya ya, kurikulum Merdeka, maka saya mencoba memerdekakan diri gitu ya, tidak terjebak dengan kurikulum yang ada gitu kan. Nah, saya berangkat dari visi menjadi SMK yang lulusannya memiliki performa karakter unggul dan kompetensi berstandar internasional. Karakternya baik dan kompetensinya berstandar internasional. Nah, dari sini saya mencoba menuangkan dalam sebuah konsep ya. SMK itu apa sih sebenarnya? SMK itu adalah, bisa digeser nih. Ya, saya mencoba dari ide ini bahwa ada 3H. Saya katakan SMK itu harus menguatkan pada aspek 3H ini. Ketika anak-anaknya harus sukses, anak-anaknya ingin berhasil, bisa keluar negeri, bisa berwawasan global, dan bisa untuk diterima dalam kerja, baik kemudian dia melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun dia berwirausaha. 3H itu adalah hand, head, and heart. Ya, hand itu adalah merupakan perwakilan atau konsep dari penguasaan atas kompetensi. Ya, jadi kalau anak-anak SMK itu memang dikuatkan pada aspek hand, ya, dikuatkan pada handnya. Jadi kompetensinya harus bagus, skillnya harus bagus, hard skillnya harus bagus. Lalu di samping itu dia juga harus memiliki head. Head itu adalah mewakili yang namanya atau menggambarkan tentang kepala kita atau otak kita di situ. Nah, otak kita ini berbicara masalah kemampuan mereka berpikir kritis, kemampuan dia berlogika, ya, kemudian diisi dengan kegiatan pembelajaran matematik, lalu kemudian informatika, atau mungkin saat ini adalah coding, atau apapun lah yang menyangkut dengan aspek-aspek eh, kemampuan dia berpikir, ya, sehingga di sini mereka belajar banyak tentang literasi dan numerasinya di sini di head ini. Dan heart, heart itu adalah berbicara masalah rasa, berbicara masalah bagaimana karakter dia yang positif, kemudian dia juga harus memiliki kemampuan dia membangun sebuah network, bagaimana dia berempati, bagaimana dia bertanggung jawab, melakukan pengembangan leadership dan sebagainya. Itu di heart ya, sehingga ketika anak-anak SMK itu diisi dengan 3H ini, hand, head, and heart, maka seharusnya anak-anak kita tuh bisa dengan mudah bekerja di belahan dunia manapun, atau dia bisa memasuki baik itu perguruan tinggi, baik itu wirausaha dan sebagainya. Ya, lanjut nih.
masih ada ruang buat sesuatu yang Yuk, baru. nih dilanjut Dengerin, Buddha itu kayak kopi. slide berikutnya. Seperti Nah, dulu. dari situ, dari konsep 3H itu, di SMK Medland saat ini sedang mengembangkan ya. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, di SMK Medland ini kami ada satu yang namanya bidang khusus yang disebut dengan Pusdalit Bangjar, Pusat Data Penelitian Pengembangan Pembelajaran. Sehingga setiap strategi atau setiap keputusan yang kami implementasikan dalam kegiatan pembelajaran sepenuhnya kami memanfaatkan data yang kami olah ya. Jadi inilah sebagai Pusdalit Bangjar ini, kemudian Bu Oni sebagai kepalanya, di mana menjadi teman diskusi saya dan mungkin mendapatkan arahan dari Pak Gatot bagaimana hasil-hasil data itu bisa diolah menjadi sebuah strategi dalam kegiatan pembelajaran ya atau keputusan dalam kurikulum dan sebagainya. Nah, dalam pengembangan atau mind development ini kita mencoba dengan melihat aspek matematik itu kita buat di tahun ini itu dengan leveling ya. Jadi kita melepaskan dari, jadi Bapak Ibu mohon maaf, saya lepaskan dulu nih kurikulumnya ya, lepaskan dulu kurikulumnya karena ternyata setelah saya perhatikan dengan menggunakan cara pembelajaran kurikulum yang ada di pemerintah, ternyata kita tidak bisa meningkatkan leveling matematik. Nah, padahal ketika dalam kurikulum Merdeka, bahwa anak itu belajar harus sesuai dengan kemampuannya ya dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, oleh karena itu berangkat dari ide tersebut, maka kita mencoba untuk melevelkan matematik dengan level 1, 2, 3 dari tingkat, bahkan mungkin ternyata banyak anak-anak SMK yang kemampuan matematiknya hanya sampai pada tingkat SD saja, kelas 6. Ya, lalu juga mungkin di tingkat SMP dan mungkin ada yang sudah masuk ke level SMA. Saya katakan SMA, tidak menggunakan SMK ya. Nah, dari situlah kita melihat kita ketika melakukan sebuah placement test ternyata dengan bentar, Boni, jangan dilepas dulu ini. Dibalikan dulu ke tadi. Nah, jadi itulah cara kami melakukan sebuah pelevelan terhadap kegiatan belajar matematik di tahun ajaran yang sedang berlangsung ini. Demikian juga halnya dengan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris memang kami sudah menjalankan selama 4 tahun ini, yaitu dengan menggunakan leveling, yaitu ketika kami menggunakan Cambridge Assessment Test, di mana ada dari level A2K, A2 Flyers, B1, dan B2. Ya. Nah, anak-anak belajar sesuai dengan levelnya setelah placement test, ya. Lalu gurunya juga masing-masing, ya. Dan ketika anak-anak itu memiliki kemampuan untuk naik level, ya itulah mereka bisa pindah ke level yang berikutnya. Jadi kami tidak ada yang namanya ujian bahasa Inggris dalam setiap semester, tetapi kami adakan ujian level untuk mereka naik ke level yang lebih baik, ya. Nah, inilah yang kita lakukan ya untuk dengan pola pelevelan tadi. Lalu kami menguatkan juga dari aspek di tahun ini dengan adanya kelas internasional. Mengapa kami katakan kelas internasional itu penting? Karena untuk membangun network, melakukan yang namanya aktivitas untuk mereka bisa mampu bekerja, itu ternyata komunikasi itu penting. Nah, di sini kelas internasional adalah bertujuan bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan komunikasi dengan baik, ya, membangun network, ya, dan inilah kunci kesuksesan mereka ketika mereka ada keinginan untuk bekerja ataupun kuliah ke luar negeri, sehingga kita katakan bahwa anak-anak SMK ketika dia ketika dia belajar di SMK, kita masukkan pembelajaran bahasa asing yang tadinya hanya sebagai mata pelajaran pilihan atau hanya sekedar menunaikan kewajiban, dia menjadi sebuah mapel yang cukup banyak menyita dari jam pelajarannya. Yang tadinya 2, kita naikkan dia menjadi 6 di kelas 10 dan 9 di kelas 11 ya. Dengan harapan, karena apa? Belajar bahasa itu harus dibiasakan setiap hari. Nah, demikian dengan bahasa Inggris ya dan juga matematik ya. Lalu kemudian dari situ konsekuensinya kami harus mereduce beberapa mata pelajaran yang sifatnya tatap muka. Maka diciptakanlah atau dibuatlah yang namanya MILS atau MILS ini ya. MILS ini adalah Medland School atau Medsio Integrated Learning System. Bagaimana kami memasukkan pelajaran-pelajaran seperti contohnya adalah sejarah,
bahasa Indonesia dan sebagainya itu dalam bentuk pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus ya. Karena itu pun kami dapatkan ketika di kurikulum Merdeka yang lalu atau pada saat COVID kemarin ya. Nah, kita implementasikan di sini ternyata kami tidak menghilangkan jamnya guru, tetapi bagaimana guru tersebut datang ke sekolah untuk membuat program pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang dimasukkan ke dalam MILS ini ya. Nah, setelah itu ya lalu kita buat dalam bentuk bagaimana untuk menguatkan hand. Hand itu kita kuatkan dengan pemberdayaan teaching factory karena kami yakin teaching factory ini adalah salah satu model pembelajaran paling efektif untuk di SMK. Dari apa yang saya pelajari dari Pak Gatot dalam diskusi panjang pada saat beliau di Direktorat SMK dan sebagainya, sehingga saya betul-betul fokus dan merancang TEVA ini dengan sangat serius ya. Bahkan TEVA ini tidak ketika kami punya berhasil di hotel dan kuliner, sekarang kita kembangkan TEVA itu menjadi integration TEVA. Di situ ada integrated TEVA, itu ada DKV, ada akuntansi, ada itu semuanya kita TEVA-kan. Kenapa? Sehingga anak-anak belajar itu lebih banyak di TEVA. Dan disinilah karakter unggul atau soft skill itu dibangun sebenarnya melalui TEVA itu. Hasil penelitian disertasi saya tentang TEVA, di mana TEVA ini memberikan kontribusi dalam penguatan karakter moral dan karakter kinerja, ternyata sangat dominan ya. Jadi artinya pembelajaran TEVA dari hasil penelitian saya dalam disertasi saya ternyata mampu mengungkit yang namanya karakter moral dan karakter kinerja dari anak-anak ya. Berarti ini cukup positif nih untuk pengembangan soft skill ya. Dan yang terakhir adalah integrasi. Apa itu integrasi? Integrasi ini adalah bagaimana kami memadukan kegiatan pembelajaran akademik dengan kegiatan pembelajaran sebutan kegiatan siswa yang selama ini ada ekskul dan sebagainya, kita gabungkan sehingga di SMK itu tidak ada yang namanya kegiatan siswa, semuanya adalah pembelajaran ya. Nah, disinilah guru-guru mengambil nilai soft skill, PPKN, sejarah dari aktivitas siswa tadi dan membangun karakter leadership dan semuanya di situ. Nah, sehingga harapannya ketika mereka sudah lulus, mereka semua mempunyai kemampuan untuk rasa percaya diri yang kuat, mereka punya rasa empati, mampu berinovasi, kerja keras dan sebagainya. Itu ada yang kami buat dalam nilai-nilai disebut dengan generasi cita prestasi ya. Ada nilai-nilai di situ. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau suatu saat Bapak Ibu datang ke tempat saya ya, seakan-akan sekolah saya itu tidak sekolah karena anak-anak tuh berkegiatan terus ya. TEVA-nya berjalan, lalu anak-anaknya ada aktivitas ya, selalu ada kegiatan menyanyi, kegiatan performance, event di mall dan sebagainya. Itulah yang kami bangun di sekolah sehingga anak-anak belajar betul-betul merasakan dalam bentuk fun learning atau joyful ya. Bahkan ketika mereka kemarin ujian produktif, kami buatnya dalam bentuk sebuah pameran, dalam bentuk sebuah aktivitas yang disebut dengan Indonesia berkarakter. Di situ adalah ujiannya. Orang tua dan anak tidak merasa bahwa itu adalah ujian karena mereka bisa tepuk tangan, bisa ketawa, bisa perform dan sebagainya. Nah, inilah yang kami rancang di sekolah kami dalam 10 tahun terakhir ini dan terus kita akan kembangkan dengan pusat data penelitian pengembangan pembelajaran yang terus dimonitoring dari situ. Nah, Bu Oni coba dilihat di slide berikutnya. Slide berikutnya, Bu Oni. Nah, ini adalah pelevelan ya, ada English and Math yang kita sedang kembangkan ya. Dan harapannya nanti kita akan mengembangkan pembelajaran informatika ini tidak dengan guru tapi langsung juga dengan cara online, tapi harapannya di tahun ajaran baru itu kerjasama dengan Gema ya. Karena saya lihat teman-teman di Gema ya itu masih muda-muda sehingga anak-anak itu senang kalau belajar sama yang muda-muda. Mereka lebih merasa seperti teman ya. Pengembangan tutor teman sebaya itu nanti cukup efektif. Nah, lanjut Bu Oni. Nah, inilah kelas internasionalnya, ada bahasa Jerman, bahasa Mandarin, dan bahasa Jepang, serta bahasa Arab. Bahkan kami untuk bahasa Jerman, semoga network yang dibantu oleh Pak Gatot untuk menghubungkan dengan TELK, ya, itu bisa terwujud di tahun depan.
Mandarin mungkin bisa kita lakukan testing online nanti dengan China Education Online ya. Dan bahasa Jepang kami sudah kerjasama dengan Anabuki College ya. Serta bahasa Arab mungkin kami masih mengembangkan sendiri ini karena belum ada dengan cara online dan sebagainya. Lanjut, Boni. Nah, ini adalah yang disebut dengan MILES ya, atau Match Your Integrated Learning System, di mana sekarang kami memastikan para guru itu sanggup membuat video pembelajaran. Kami belajar dari ruang guru bagaimana mereka bisa mengembangkan pembelajaran dengan cara online ya. Jadi kita memanfaatkan hybrid learning system di sini ya. Oke, lanjut, Boni. Ini semua yang membangun adalah, nah ini terintegrasi antara kegiatan siswa dengan kegiatan akademik dalam satu kesatuan, dan inilah yang disebut dengan pembelajaran. Jadi tidak ada yang namanya tidak belajar di sekolah, tetapi bagaimana pembelajaran mendalam kami implementasikan dalam konteks yang tadi meaningful, mindful, and joyful. Ya, kebetulan Bu Oni ini adalah salah satu juga dari tim Puskur yang selalu diajak oleh tim Puskur dalam pengembangan kurikulum SMK. Ya. Nah, jadi kami sering dapat bocoran-bocoran di sana, tetapi kami tidak menggunakan itu 100%, tapi bocoran apa di sana yang bisa kita kembangkan dalam konteks sekolah sendiri gitu. Lanjut, Bu Oni. Dan ini adalah bagaimana teaching factory kita kembangkan berdasarkan poin-poin ini ya. Jadi kita betul-betul merumuskan teaching factory itu secara lebih detail dan terintegrasi ya. Ya, lanjut. Dan terima kasih. Demikian Pak Gatot dan Ibu-Ibu Bapak semuanya, semoga bermanfaat. Dan kami pikir bahwa ketika kita berbicara masalah sekolah Asia Tenggara, maka fokusnya adalah penguatan pada tadi 3H tadi, head, hand, and heart ya. Nah, head itu diwakili oleh kemampuan mereka dalam komputer, informatika, lalu matematik, dan kemampuan berbahasa. Sedangkan yang lain-lainnya itu bisa dikembangkan dengan menggunakan bahasa. Sangat bisa mereka belajar sejarah tapi menggunakan bahasa Inggris. Sangat bisa mereka belajar PPKN dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu ya yang kami bangun di SMK. Bahkan untuk matematika ini kami insya Allah bahwa dalam tahun ajaran baru kami justru akan membangun pembelajaran matematik dengan menggunakan komik ya. Jadi mereka belajar matematika dengan komik ya, disebut dengan matematika kehidupan ya. Nah, ini sedang kami buat sehingga berseri, dan kami akan susun bagaimana istilah matematika kehidupan ini. Karena kami ingin ketika level 3 itu yang mengetes kemampuan matematiknya itu adalah dari pihak luar, misalnya dari ITB atau dari mana ya. Nah, demikian pun karena untuk seluruh kelas internasional itu tesnya semua dari luar ya. Dan kami dorong anak-anak itu untuk berkompetisi terus di sini, baik itu tingkat sekolah, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Kami dorong terus mereka untuk selalu berani untuk berkompetisi gitu. Nah, itulah cara kami di SMK Medland dalam mengembangkan kompetensi siswa dan rasa percaya diri siswa. Terima kasih Bapak Ibu.